وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأصحابه لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وأساء عمله. صدق الله وصدق رسول الله ونحن إن شاء الله من الشاهدين الصادقين. الحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Jumat umat Nabi Muhammad yang terpilih dan terhormat, rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih berkenan kepada kita saat ini untuk meringankan hati kita, langkah kita, waktu kita, untuk kembali mendudukkan posisi kita selaku hambanya. Semogalah ta'aluk kita ini, ketundukan kita ini kepadanya, itu bisa kita lakukan all time, all day. Sehingga dengan demikian harapan kita untuk mendapatkan ending yang baik dalam skenario dan drama kehidupan kita ini benar-benar insya Allah kita dapatkan. Jamaah rahimakumullah, umat Nabi Muhammad yang terpilih dan terhormat. Hidup ini singkat saja sebetulnya, dan kita dijebak dengan rutinitas keseharian kita. Tanpa sadar, tiba-tiba kita sudah memasuki usia kepala 4, kepala 5. Sekian banyak waktu, sekian banyak hari, sekian banyak minggu, tahun, bahkan jam, menit, dan detik kita habiskan untuk mengejar kehidupan dunia dan kehidupan finansial kita ini. Kita bekerja di berbagai tempat, di berbagai bidang, diantaranya di perusahaan PT Telkom ini yang insya Allah mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Jamaah rahimakallah, begitulah Allah ciptakan kita. Kita bekerja di dunia ini sesungguhnya tidak hanya sekedar kita ingin mendapatkan keamanan finansial kita saja,
keamanan secara material saja. Allah menggariskan bahwa kita bekerja di dunia ini itu sesungguhnya kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keyakinan seorang mukmin, keyakinan orang-orang yang bertakwa, keyakinan hamba-hamba Allah yang hanif. Dalam surat Al-Insyiqaq, situ Allah jelaskan tentang hakikat ini. Jadi kalau ada pertanyaan, kita mau kemana sih sebetulnya? Ya, maka Allah jawab dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 6. Dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza as-samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Yang artinya adalah idza as-samaa'u insyaqqat, apabila langit itu digulung, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit itu patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya dia patuh. Langit yang dahsyat ini yang kita sampai hari ini tidak tahu berapa luasnya langit itu, yang penciptaannya Allah katakan itu lebih dahsyat daripada penciptaan kita sebagai manusia. Antum asyaddu khalqan amis sama, dalam ayat yang lain Allah katakan begitu. Kamu hai manusia yang lebih berat, lebih dahsyat penciptaannya daripada langit. Tak perlu dijawab karena Allah jawab sendiri, la khalqus samawati wal ardu asyaddu min khalqin nas walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat daripada penciptaan kita nih sebagai manusia nih. Ya, tapi banyak di antara kita yang enggak tahu. Jadi langit yang begitu dahsyat, yang sampai hari ini kita enggak punya pengetahuan yang exactly tentang di mana ujung barat, ujung timur, ujung utara, berapa luasnya kita tidak pernah tahu. Itu tunduk kepada Allah saat digulung, dia patuh kepada Allah. Begitu juga bumi. Wa idzal ardu muddat, ketika bumi itu ditekuk oleh Allah, ketika bumi itu digepengkan oleh Allah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi itu tunduk kepada Allah dan sudah semestinya tunduk. Yang ketika digulung oleh Allah, ketika digepengkan oleh Allah, fatakhalat ma fiha, keluarlah segala isi yang ada terkandung di dalamnya, dan dia patuh pada Allah. Langit, bumi, semuanya patuh pada Allah. Manusia yang kadang-kadang kagak patuh, padahal fisiknya patuh kepada Allah. Ini fisik kita ini kan tunduk pada hukum Allah. Kalau ngantuk tidur, kan? Itu hukumnya begitu. Emang kalau ada yang ngantuk makan? Kagak ada. Kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan. Tambah umur, tambah tua. Memang ada orang yang tambah umur tambah muda? Kagak ada. Tambah kuat apa tambah lemah? Tambah lemah. Tambah cakep apa tambah jelek? Tambah jelek. Apa? Karena makin tua makin keriput itu, ya, pipi, ya, fisik juga makin lemah. Itu hukum Allah terhadap fisik kita. Tapi kadang-kadang roh kita ini gak mau tunduk kepada Allah. Ya, maka itu yang namanya orang Islam itu adalah ketundukan lahir batin kepada Allah. Hanya fisiknya doang tunduk, tapi juga batinnya pun tunduk. Jadi hakikatnya seluruh alam semesta ini yang secara material, empiristik, ya, itu telah tunduk kepada Allah.
tak terkecuali jasad kita ini. Nah, ketika semua yang sifatnya material, langit, bumi, dan segala isinya itu Allah lipat, Allah gulung, itu kan maknanya hal-hal yang terkait dengan infrastruktur kehidupan kita juga lenyap. Dimensi waktu hilang, dimensi ruang hilang. Ya, artinya apa? Artinya kiamat. Kiamat kecil udah Allah tunjukin tuh di Cianjur. Ya, tanah longsor, gempa. Ya sebetulnya ya udah banyak sekali kan kasus-kasus musibah, force majeure, ya, bencana alam. Kan bukannya sekedar bencana alam, tapi itu kehendak Allah. Karena Allah lah yang mampu melakukan itu. Wal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an yashuddu ba'duhum ba'dhan. Jadi Allah yang mampu menurunkan azabnya dari langit, dari atas, hujan terus longsor. Ya, dari dalam bumi longsor atau diadu, jadi konflik horizontal di antara kita gara-gara pemilihan presiden. Yang satu kagak ngasih kesempatan sama anak bangsa, bencinya minta ampun, ada acara di mana-mana dihambat. Ya, yang satu ya sangat ego sekali. Ya, ribet ini jadinya. Bisa itu kalau pada kagak tahan-tahan. Jadi konflik internal itu musibah. Ya. Jadi kiamat kecil itu udah Allah tunjukkan. Depan mata kita itu sekian ratus korban. Sebelumnya kan juruhan itu kan. Nah, ketika seluruh infrastruktur kehidupan ini sudah tidak ada, itu kan maknanya over game nih kita, kiamat. Dan keyakinan terhadap hari kiamat itu bagian daripada rukun iman. Ya, jangan sampai jamaah nih ada yang nggak yakin adanya hari kiamat. Harus itu. Ya, kalau kita nggak percaya salah satu saja daripada rukun iman, batal udah Islam kita, keluar dari Islam, kharij aniddin. Karena itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Itu juga rukun Islam. Nah, baik, kita kembali pada tema kita. Jadi kita bekerja sehari-hari, ya, cari penghidupan, cari prestasi, cari konditor, cari bonus, mencari apa silahkan saja. Tapi harus diingat bahwa ya perjalanan kita bekerja itu tidak hanya sekedar sampai pada satu titik semuanya aman secara finansial, tidak. Tapi semuanya kita menuju Allah SWT. Karena setelah 5 ayat tentang gambaran alam semesta ditekuk oleh Allah, Allah katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hei manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan susah payah, maka pada hari ini famulaqi, kamu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita. Jalanan kita itu. Ya. Jadi jangan dianggap main-main ini. Dan kadang-kadang kita masih yazubillah ya. Iman kita ini masih agak ya liar-liar dikit gitu loh. Belum ta'aluk billah, ta'alukan tamam. Belum tunduk sepenuhnya kepada Allah secara totalitas. Belum tajarud, belum totalitas. Ya dikit-dikit nggak apalah, ya yang penting nggak musyrik. Selain dosa musyrik kan diampunin. Ada orang yang berdalil begitu. Jadi very kalau salah ke Mabes, ya bukan Mabes polisi, memang nggak besar. Kemana lagi? Pendapat bagus kan juga yang ngajak bos. Bos yang ngajak gratis, ya karaoke, cewek-cewek, oh lihat sudah jangan. Kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Jadi begitulah. Tuh tujuan kita. Kalau kita ingin mendapatkan
kehidupan yang aman secara finansial itu boleh-boleh saja. Ya, gak masalah. Bahkan umat Islam ini harus menjadi penguasa politik, boleh. Ya, kalau umat Islam yang soleh jadi penguasa politik, aman nih kehidupannya kan. Ya, aman. Kenapa? Karena orang mukmin yang menjadi penguasa itu dia amanah. Makanya mukmin ya itu kan iman. Amanah akar katanya dari aminah. Jadi orang mukmin ya itu adalah orang yang beriman yang ketika dia punya ya amanah, dia melaksanakannya secara ya tepat dan proporsional, enggak dimanfaatkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ujung dari perjalanan hidupnya menghadap Allah. Bagaimana menghadap Allah? Diberitakan nanti kita, dibacain ya prestasi kita, dengan diberikannya kitab, catatan-catatan kita. Amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka ketika berhadapan dengan Allah dibacain, ya didiktein lah, kamu nih begini nih tracknya terus ya. Barang siapa yang diberikan nanti kitab catatannya itu, track recordnya itu, jejak digitalnya itu, ya kan Allah punya digital Allah lebih canggih daripada digital kita. Nah digital kita ini aja semua jejak digital nggak bisa hilang. Ya sekian lama kan itu kebaca, bisa dikorek lagi, bisa diupload lagi. Ya Allah katakan barang siapa yang diberikan ya catatannya itu dengan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarga dalam keadaan ya bergembira. Namun barang siapa yang diberikan kitabnya itu dari sebelah kiri, dia akan menyesal. Ya, dia akan menyesal seumur hidup. Makanya ketika orang-orang model begini melihat kitab catatannya itu, dia kaget. Dia nggak nyangka bahwa seluruhnya tercatat. Jangankan yang gede-gede, yang kecil detail juga tercatat. Sehingga dalam surah Al-Kahfi mereka mengatakan, "Mali hadzal kitab." Ini kitab model apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jangankan yang gede-gede, yang kecil-kecil juga dicatatnya, tercantum di situ. La yughadiru, tidak meninggalkan. Saghiratan wala kabiratan, yang kecil maupun yang gede-gede, yang besar-besar, yang detail-detail. Ya, udah catatannya besar, banyak, detail lagi, luar biasa. Itu kan kalau bikin laporan banyak, kemudian harus detail, bete juga kan, capek entry-nya ini. Tapi bagi Allah tidak. Allah punya malaikat. Semua hal yang terkait dengan sekitar kita menjadi saksi bagi kita. Kulit kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, bumi yang kita injak juga menjadi saksi bagi kita nanti. Maka orang ini pun masuk orang-orang yang rugi, dilemparkanlah ke dalam neraka jahanam. Itulah perjalanan kita. Ya, nah itu jangan sampailah kita terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Allah katakan itu cuma main-main saja. Ya, ibarat sepak bola kan main-main aja tuh kan ya. Kan lagi piala dunia ini kan. Ya main-main. Ya, itulah dunia. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita harus ingat kembali tentang masalah ini. Karena semakin bertambah umur, semakin berkuranglah apa saja yang ada pada kita. Kalau terkait dengan kantor, kita pensiun. Ya, kalau udah mulai rambut memutih, udah masuk MPP, selesai. Ya. Dan pensiun kita dari kehidupan dunia ini apa? Over game alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah yang kita inginkan kan nanti pada detik-detik kita kembali pada Allah,
kita tercatat sebagai hamba yang soleh, kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Inilah jamaah rahmatullah yang perlu kita ingat kehidupan dunia ini, karena sesungguhnya Allah ciptakan kita adalah untuk menjadi hambanya yang soleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan kita harus bersyukur ya. Syukur karena Allah telah menjadikan kita insya Allah menjadi hamba-hambanya yang soleh. Buktinya apa? Buktinya kita duduk bersimpuh di sini, menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya. Dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan terus-menerus sampai pada satu titik yang disebut dengan detik terakhir daripada kehidupan kita. Kita mampu mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diberikan keberkahan itu, dan kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Taqabbalu minna wa minkum tilawatahu wa qulu qouli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat